Ya, monggo. Monggo untuk ayah bunda yang mau tanya, ada hadiahnya bunda? Loh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya paling murid dari Angelina Eva Karisma 8E. Saya kebetulan memiliki dua putra remaja. Suatu hari itu pernah ada temannya yang menurut saya dia berpakaian yang kurang pantas, main ke rumah. Saya memintanya, memberi dia waktu untuk meminta mereka pulang, tapi dengan sedikit ancaman. Selesaikan urusan yang penting. Kalau enggak, cepat suruh pulang. Kalau enggak, ibu yang meminta mereka pulang. Tapi akibatnya nanti kakak yang malu. Saya bilang kayak gitu. Itu menurut ibu benar atau salah? Dan pengaruhnya kepada anak saya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Satu-satu? Dua. Oh. Satu lagi. Oke. Pertanyaan nanti langsung dijawab sama Bunda nanti. Ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Alia, wali murid dari Anggia Magani kelas 8G. Bunda, saya mau nanya, saya punya putri dua, kebetulan selisihnya juga dekat. Alhamdulillah mereka punya hubungan yang baik, seperti dianggap teman seperti itu. Tapi kadang-kadang salah satu dari mereka itu merasa minder, baik di sekolahan maupun di pergaulan. Mohon petunjuknya Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bunda Tantri untuk menjawab. Baik, terima kasih. Luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan sangat luar biasa. Saya menjawab untuk yang pertanyaan pertama dulu. Tadi disampaikan oleh Bunda bahwa ada temannya yang main ke rumah, kemudian dia berpakaian yang menurut Bunda ini masih tetap seperti biasa, tetap maksudnya dalam pada saat pertemuan dengan teman-temannya juga dengan pakaian yang sesuai dengan harapan Bunda. Baik, ingatkan dari yang pertama ya, kalau anak ini tidak melakukan, kita tidak melakukan kesalahan tadi, makanya saya tanyakan apakah anak kita mengikuti imbauan Bunda atau teman-temannya. Ternyata masih tetap dengan konsisten dengan ketentuan yang ada di Bunda. Tanyakan dulu apa kepentingan temannya. Kita tidak bisa mengintervensi anak orang lain. Ya, satu hal yang bisa kita lakukan adalah melindungi anak-anak kita. Tapi kita tidak bisa mengatur anak orang lain. Karena itu adalah hak prerogatif orang tua masing-masing. Mungkin memang dia terbiasa untuk menggunakan pakaian seperti itu, dan itu dianggap sebuah kewajaran bagi mereka. Kita sebagai orang tua, kalau memang kepentingannya adalah untuk belajar misalnya, ya kan diselesaikan belajarnya dulu. Selesaikan belajarnya dulu. Karena belajar itu adalah tugas utama. Selesaikan belajarnya, setelah itu ajak bicara anak-anak. Menurut kamu, dari teman-teman tadi ada yang salah enggak? Iya mah begini. Kita komunikasi dua arah. Kemudian biarkan anak mengambil kesimpulannya sendiri. Kalau dia mengatakan itu salah, terus kalau salah kira-kira kita tanyakan, apakah dia ada keinginan untuk melakukan seperti itu? Kalau memang tidak, kenapa? Apakah itu salah? Karena berteman itu, non sewu, anak-anak harus tahu bahwa di luar sana itu bukan hanya seperti di dalam keluarga kita. Anak harus belajar bahwa di luar sana ada yang A, B, C sampai dengan Z. Anak harus mampu melihat itu semua, bahwa itu adalah sebuah keberagaman. Dan kalau kita punya konsistensi tentang aturan keluarga, saya yakin anak-anak dengan akidah yang sudah kita tanamkan, dia tidak akan mudah terpengaruh. Biarkan dia bergaul dengan siapapun, anak akan menentukan, ya, oh ini positif, ini negatif. Selama itu tidak memberikan pengaruh yang negatif kepada putra putri kita, beri kesempatan mereka untuk melihat dunia itu luas. Dunia itu tidak hanya seputar di rumah kita. Mungkin saja misalnya, barangkali tidak berpakaian muslim karena dia non muslim misalnya, ataupun kalau memang dia muslim, dia tidak memakai pakaian muslim seperti putra putri kita, ya mungkin karena memang
lingkungan keluarganya demikian. Apakah kita akan mengintervensi keluarganya? Tidak. Itu adalah hak mereka. Mereka punya hak untuk mendidik putra-putrinya menurut mereka bagaimana. Sedangkan kita punya hak dan kewajiban untuk mendidik putra-putri kita sesuai dengan aturan yang ada di rumah. Saran saya, selama anak-anak masih tetap dalam akidahnya, masih tetap dalam sesuai dengan aturan dalam rumah, it's okay. Mereka harus belajar tentang perbedaan. Mereka harus melihat dunia itu luas. Sehingga seperti tadi, supaya tidak mudah mengkritik orang, supaya dia berpikirnya adalah berpikir kritis. Oh, ternyata begini. Mengapa dia begini? Apa sebabnya? Terus bagaimana saya nanti bicara dengan teman saya? Itu akan muncul nanti kreativitasnya untuk mengambil solusi. Terus bagaimana saya harus bersikap? Nah, di situ akhirnya anak akan kita ajari untuk berpikir kritis. Bukan kita. Kita hanya memberikan contoh. Kita hanya memberikan petunjuk. Kita hanya memberikan arahan. Kemudian kalau solusi itu kita setelah ngobrol dengan anak-anak ternyata ada yang kurang pas, kita bisa memberikan masukan. Ada yang kurang, Om? Apakah kita benar menyampaikan kalau kita merasa kurang kita Alasan Bunda tidak suka? Program bernuansa itu kan merasakan hanya menghindari ujian tetangga atau dengan biasanya kan mengaruhkan DPB. Saya hanya tidak ingin mengatakan sesuatu yang buruk kepada anak orang lain. Jadi anak saya sendiri yang saya kasih tahu, saya kurang suka Kak kalau teman yang itu main ke rumah selama dia nggak berpakaian yang sopan. Setidaknya meskipun dia nggak berhijab, pakailah kemeja atau kaos strip atau celana panjang, jangan yang kayak gitu. Baik, jadi kadang memang kita hidup bermasyarakat itu memang selalu menjaga nama baik kita, kan begitu ya? Karena kita sebagai kakak, apalagi kita sebagai misalnya sebagai pengurus dalam sebuah RT misalnya, woi kalau putrane Bu RT kalau bendino tamu seperti itu kadang muncul di kita sebagai orang tua. Kita bicara dengan anak-anak dengan baik, tapi tidak bicarakan dengan temannya. Kalau dengan temannya itu haknya orang tua masing-masing, boleh kita sampaikan, tapi dengan alasan yang memang kita anak bisa terima. Kenapa sih Pak? Kalau itu seperti itu kan coba kamu lihat sendiri, kira-kira pantas sebenarnya. Jadi kalau saya mungkin nanti si Ananda nanti akan coba berbicara dengan teman-temannya tanpa kemudian menceritakan mamaku loh Kak, sekarang nggak kamu jangan sampai seperti itu. Karena apa? Nanti akan beranggapan mama kaprok misalnya seperti itu, iya kan? Biasanya kan anak-anak remaja sekarang berbeda dengan pola pikir kita. Nah, kalaupun terjadi seperti itu, ya coba anak-anak kita yang berikan pemahaman. Boleh misalnya kita menyampaikan, tolong kalau misalnya pas main ke rumah, apalagi anak perempuan kan kalau sopan kan bagus ya orang. Kita jangan menyampaikan negatifnya, tapi kita sampaikan bahwa kalau dengan perhatian yang lebih bagus, insya Allah nanti juga akan dilihat orang juga akan lebih baik. Kita tetap bicarakan dengan positif saja. Kalau misalnya si Ananda misalnya ngotot-ngotot, itu loh mah temanku ini, ya monggo. Sekarang kamu tinggal pilih. Kalau seperti ini, begini. Kalau seperti ini, begini. Terserah kamu pilih yang mana. Jadi kita bebaskan kepada anak untuk memilih. Karena dengan begitu dia akan menerima resikonya sendiri. Dia akan tahu, oh ternyata seperti ini. Oh ternyata kalau salah seperti ini. Sehingga dia juga akan akhirnya lama-lama akan terbiasa dengan teman-temannya, juga akan tidak terjadi kesalahpahaman dengan teman. Itu yang paling penting. Karena sekolah itu kan dengan teman. Kalau terjadi kesalahpahaman nanti akan menjadi kesulitan di sekolah. Jadi kita harus paham sebagai orang tua. Mungkin itu. Ya, sama-sama. Untuk yang kedua tadi punya 2 putri, ada yang salah satu minder. Mindernya kan Bunda, apakah mindernya di mana?
Ya kadang-kadang di sekolah gitu. Dalam Prestasi juga alhamdulillah udah bagus. Mungkin apa ya? Ya mungkin banyak ada teman yang sering ngomongin tentang keluarganya atau gimana. Jadi dia itu kayak kurang percaya diri gitu loh, Bu. dalam arti saya ingin tahunya itu mindernya itu kenapa, karena apa? Karena kadang minder itu macam-macam. Kalau kakak ini ngerasa fisiknya gemuk, padahal kita orang tua sudah ngasih tahu kalau kamu tuh cantik, kamu tuh nggak ada kekurangan. Jadi dia sendiri yang ngerasa kayak minder badannya gendut gitu loh, Bu. Mungkin pernah ada body shaming di sekolah, jadi itu di memori sama dia gitu. Untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya itu seperti apa gitu. Adik masih minder? Ya, memang kadang-kala anak-anak merasa meskipun dia sudah memiliki kelebihan, ada satu kekurangan yang dia miliki tidak sama dengan temannya, membuat dia menjadi minder. Salah satunya tadi kan sudah disampaikan Bunda juga bahwa sudah selalu memberikan penghargaan, sudah memberikan pengakuan, sudah memberikan dukungan bahwa nggak apa-apa gitu. Oke, kita bukan hanya dukungan itu bukan hanya dalam bentuk ucapan. Mungkin kita juga harus tanyakan, adik maunya bagaimana sekarang? Kalau memang kondisi seperti ini supaya nggak minder, adik maunya bagaimana? Beri dia kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, apa yang ingin dilakukan, apa yang ingin supaya hal itu tidak terjadi apa. Kemudian lakukan bersama-sama dengan ibu, dengan bundanya. Misalnya dia, aku pengen diet misalnya. Oke, cari petunjuk diet yang mana yang bagus, yang sesuai dengan kesehatan bagaimana. Bunda ikut di dalamnya. Aku ingin ikut senam. Oke, mama juga ikut mendukung. Kemudian apalagi yang diinginkan, saya pengen ini. Kalau sesuatu itu memang positif dan bagus, monggo silakan didukung dengan mengikuti. Karena kalau kadang anak cuma ya wes kamu puasa loh, tapi kita juga tidak puasa, percuma. Anak tidak akan bisa melakukan apa yang diinginkan. Jadi tanya dulu kenapa, kemudian solusinya menurut kamu seperti apa. Setelah solusinya diketemukan, baru melaksanakan bersama-sama sebagai bentuk dukungan kepada anak. Nah setelah itu kemudian tunjukkan, misalnya merasa dengan badan ya, tunjukkan beberapa orang-orang yang sukses meskipun dengan bentuk yang tidak sesuai dengan teman-teman yang lainnya. Banyak sekali. Jadi tunjukkan orang-orang sukses yang mungkin sesuai dengan apa yang kondisi anak. Misalnya dengan kondisi overweight misalnya, tapi kita cari orang-orang populer, orang-orang sukses yang seperti itu siapa? Nih coba kamu lihat. Tidak harus orang yang langsing yang menjadi sukses. Tapi dengan kondisi seperti ini, kalau kita mau menerima apa adanya, kita mau menerima bahwa kondisi itu loh memang seperti ini, tapi saya punya ini. Berikan contoh-contoh nyatanya. Karena kalau hanya anak dikatakan, kamu begini, tidak apa-apa, dia tidak akan bisa menerima itu. Karena apa? Di lingkungannya dia terus teman-temannya, apalagi melihat teman-temannya ya, teman-temanku seperti ini dan sebagainya. Ada yang mungkin juga pernah mendengarkan, kamu misalnya ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Ini yang harus Bunda lakukan, itu tadi tanyakan apa sebabnya, kemudian cari solusinya seperti apa, kemudian kalau sudah ditemukan solusi yang terbaik, lakukan bersama-sama sebagai bentuk dukungan supaya anak juga merasa iya mamaku mendukung gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo ya Bunda, satu kali kesempatan lagi untuk bertanya. Ada yang mau tanya? Ada? Sudah. Nah ini tadi ada hadiah untuk yang datang pertama, wali murid dari Yasmin
Oh ya. Terima kasih Bapak udah datang pertama kali. Ya. Barangkali ada teman-teman dari Ibu. Oke, baik. Karena waktunya juga sudah akan siang. Kita bersama-sama ya, ayah dan putra putrinya atau dengan bundanya silahkan kita berdiri. Kita akan menyanyikan bersama. Boleh dipeluk kalau yang bisa memeluk, kalau tidak bisa monggo pundaknya dipegang. Kita bersama-sama menyanyi bersama. Di satu aja, di satu tempat aja. Sambil membaca liriknya boleh sambil nyanyi. Boleh boleh di apa? Monggo silakan. Hanya satu pintaku untuk memandang langit biru dalam dekam seorang ibu. Hanya satu pintaku untuk bercanda dan tertawa di pangkuan seorang ayah. Apabila ini hanya sebuah mimpi, ku selalu berharap dan tak pernah terbangun. Hanya satu pintaku untuk memandang langit biru di pangkuan ayah dan ibu. Anak-anak hanya ingin dengan ayah dan ibunya. Apapun mereka, apapun yang mereka lakukan, hanya harapannya ayah dan ibu paham akan dirinya. Tidak pernah satu anak pun ingin lepas dari ayah dan ibunya. Tidak ada. Kalaupun mereka mencari di luar, hanya karena ingin mencari kebahagiaan. Karena itu ayah bunda, marilah kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk putra putri kita akan menjadi anak yang sesuai anak kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ini hanya sebuah mimpi, ku selalu berharap dan tak pernah terbangun. Hanya satu pintaku untuk memandang langit biru dalam dekam ayah dan ibu. Silahkan peluk putra putrinya, silahkan menangislah di dalam ayah dan bunda dengan tulus. Terima kasih anak-anak hebatku semuanya. Terima kasih ayah bunda sudah menjadi orang tuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu ayah bunda. Mohon maaf apabila ada tutur kata dari saya yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai tak bisa berkata apa-apa dan meneteskan air mata karena bagaimanapun juga kenikmatan yang luar biasa saat kita bisa mendekatkan buah hati kita, saat kita bisa memeluk, saat kita bisa berbicara hati ke hati dengan anak kita. Di sini pun di BK anak-anak adalah anak kita. Mereka datang ke ruang BK dan mereka curhat, mereka berpelukan dengan kita, guru-guru BK, karena kamilah sahabat mereka. Kami mendampingi mereka, kami mendengarkan apa yang menjadi masalah mereka. Karena kami yakin bahwa anak-anak kami adalah anak-anak luar biasa yang nantinya akan sukses dunia hingga akhiratnya. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita mendapatkan pencerahan yang luar
luar biasa dari Bunda Tantri. Matur sembah nuwun Bunda Tantri, ilmunya sangat luar biasa, menyejukkan kolbu kita yang mungkin selama ini mengalami kegersangan karena ada banyak problem-problem dalam kehidupan kita selama pandemi, baik itu masalah sosial, masalah ekonomi, masalah relasional, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan anak, hubungan dengan teman dan sebagainya. Juga masalah-masalah perubahan pembelajaran yang drastis, yang luar biasa tidak bisa kita ceritakan ya, karena saking ekstrimnya kalau kita menyampaikan. Dan ini adalah masalah yang bukan masalah SMP 2 Sedati saja, tapi masalah ini adalah masalah dunia. Dunia diguncangkan oleh corona, dunia dibuat geger, dunia diporak-porandakan oleh corona, dan kita adalah semua ini harus berada di dalamnya. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya meratapi, kita menangis, dan kita berhenti? Tidak. Anak-anakku, kita harus terus berjuang. Nanti yang tinggal diprediksi ke depannya adalah orang-orang yang bisa survive. Yang tinggal di bumi ini adalah orang-orang yang sehat, orang-orang yang semangatnya luar biasa. Dan ini masih proses terus. Informasinya seperti itu. Seleksi alam ini akan terjadi. Dan kita harus berusaha untuk membangkitkan diri kita sendiri, mensugesti diri kita sendiri supaya kita bisa lolos dalam ujian ini. Tuh, jadi semangat, yang utama adalah semangat. Nanti insya Allah di materi saya di terapi emosional freedom teknik, nanti kami akan mengajarkan bagaimana kita bisa membuat diri kita sehat jiwa dan raga. Tuh, insya Allah monggo nanti bisa mengikuti, tidak datang ke sekolah tetapi cukup di rumah bersama-sama keluarga mengikuti webinar melalui aplikasi Zoom. Jadi Bapak, Ibu, anak-anaknya diutus untuk download dulu aplikasi Zoom. Terus seperti itu nanti bisa dilakukan bersama-sama untuk mengikuti webinar yang dilakukan oleh BK di hari Minggu jam 3 sore sampai jam 5. Baik, itu informasi dari kami. Terima kasih, mohon maaf tadi ada kekeliruan ketik untuk kesediaan. Ini data ini nanti akan kami upload laporan ke Dinas Pendidikan. Kalau banyak orang tua yang menyetujui untuk melakukan pembelajaran kembali di sekolah dengan ketentuan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, hanya 30% dulu awalnya, terus kemudian berproses dan insya Allah bisa bergiliran dan masuk semuanya. Kalau data-data yang masuk kepada kami itu mendukung dan Bapak Ibu sepakat dengan protokol kesehatan, insya Allah Januari anak-anak sudah mulai masuk sekolah. Kita doakan ya Bapak Ibu. Itu saja dari kami. Mohon maaf atas kekurangan kami. Semoga apa yang kita lakukan persembahan dari BK SMPN 2 Sedati bisa bermanfaat. Monggo nanti bergiliran dari baris ini untuk keluar lewat pintu sana, dan untuk kertas pernyataannya ditinggal saja di mejanya. Yang dibawa minum dan kuenya. Seperti itu. Marilah kita tutup acara seminar parenting pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami BK SMP Negeri 2 Sedati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang sebelah sini dulu supaya ketik dari belakang, monggo langsung menuju ke pintu belakang. Yang sebelah sini bisa keluar lewat pintu depan. Monggo matur nuwun Bapak Ibu rawuhipun. Anak-anakku tetap semangat ya. Ya. Monggo yang sebelah sini dari pintu belakang. Yang sebelah sini bisa dari pintu depan.
Bu.